Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di chapter 1041 yang lalu, diperlihatkan bahwa Zunisha telah berkomunikasi dengan Momonosuke dan Zunisha meminta Momo untuk memerintahkannya menyerang kapal-kapal milik pemerintah dunia. Jadi, di chapter 1042 nanti, Momonosuke akan memberi perintah kepada Zunisha sehingga kapal-kapal milik pemerintah dunia itu akan dihempaskan oleh Zunisha. Beralih ke Pulau Onigashima, di sana X-Drake mulai melancarkan serangan kepada seorang agen CP0. Seperti yang terlihat dari manga chapter 1041 yang lalu, X-Drake telah bangkit kembali, walaupun dalam keadaan terluka. Dia juga mengincar seorang agen CP0, yang mana agen CP0 itu merupakan orang yang sebelumnya telah mengalahkan X-Drake. Di tempat lain, Marco telah selesai menyembuhkan Komachio, sehingga dia memutuskan untuk kembali bergerak. Sementara itu, Raizo yang sudah lumayan membaik ingin pergi menemui Denjiro. Sepertinya mereka punya semacam rencana. Maka dari itu, Raizo sempat menyinggung soal persiapan yang telah hampir selesai ketika dia berbicara dengan Jinbei. Setelah itu, akan diperlihatkan Zoro yang telah sadar, tapi dia masih belum bisa bergerak. Franky akan sangat senang ketika melihat Zoro sadar, dan Zoro akan menceritakan pengalaman misterius yang tadi dia alami. Zoro akan membahas tentang sosok Dewa Kematian yang dia lihat beberapa waktu yang lalu. Dari perkataan Zoro, mungkin kita akan bisa sedikit mengetahui tentang siapa sebenarnya sosok Dewa Kematian itu. Apakah dia seorang karakter baru atau hanya halusinasi dari Zoro saja? Sementara itu, kabar soal kekalahan Big Mom telah tersebar ke seluruh pulau Onigashima, sehingga semua orang di sana menjadi tahu soal hal tersebut. Apo juga akan mengetahui kabar itu, sehingga dia berniat untuk menghubungi Morgans. Bila kita ingat kembali, beberapa waktu yang lalu Apo berniat menjual informasi soal keberadaan CP0 di Pulau Onigashima kepada Morgans. Tampaknya dia memang punya koneksi dengan Morgans, sehingga akan wajar bila Apo menjual informasi tentang kekalahan Big Mom. Big Mom merupakan salah satu Yonko yang telah berkuasa dalam waktu lama. Kabar kekalahan Big Mom dari Law dan Kid akan menjadi berita besar. Generasi baru sudah mulai bisa menumbangkan orang-orang dari generasi lama. Berita soal kekalahan Big Mom nanti juga akan memiliki dampak yang sangat besar yang akan membuat keadaan dunia menjadi semakin kacau. Nama-nama besar di lautan pasti akan bereaksi ketika nanti berita besar itu telah tersebar di koran. Setelah memperlihatkan Apo yang berniat menjual informasi kepada Morgans, fokus cerita akan beralih ke atap kastil, tempat di mana Luffy sedang bertarung melawan Kaido. Luffy yang sedang dalam mode Gear 4 Snake Man melancarkan serangan beruntun kepada Kaido. Serangan Luffy sangat kuat dan cepat, tapi tidak efektif untuk membuat Kaido kalah. Kaido pun akan segera melancarkan serangan balik yang cukup hebat kepada Luffy. Dalam melancarkan serangan balik tersebut, Kaido akan memakai jurus baru yang belum pernah dia perlihatkan sebelumnya. Sebagai seorang petarung yang sangat menguasai kekuatan buah iblis dan haki, rasanya akan wajar bila ternyata Kaido memang masih memiliki beberapa jurus baru. Luffy pun akan menyadari bahwa Gear 4 tidak mampu untuk mengalahkan Kaido. Bahkan ketika Luffy sudah menguasai teknik aliran Bushoshoku dan Haoshoku haki tingkat tinggi untuk melapisi serangan, itu tetap belum mampu untuk mengalahkan Kaido. Kekuatan dan daya tahan tubuh Kaido benar-benar luar biasa, tidak heran dia diakui sebagai makhluk terkuat di dunia. Mengingat Luffy bilang bahwa Snake Man adalah Gear 4 terakhir miliknya, maka ketika semua perubahan dari teknik Gear 4 tidak bisa menumbangkan Kaido, Luffy pun akan menggunakan Gear 5. Gear 5 pasti memiliki bentuk perubahan yang sangat menarik. Mungkin mode Tiger Man karena itu bertepatan dengan tahun ini, yang merupakan tahun macan. Tapi bisa jadi juga Dragon Man, karena di chapter sebelumnya, Luffy menggunakan jurus Hydra yang merupakan salah satu jenis naga. Apapun perubahan dari Gear 5, itu akan sangat hebat, dan Kaido akan terkejut ketika Luffy menggunakan kemampuan tersebut. Sepertinya, kekuatan dari Gear 5 adalah perpaduan seimbang antara kemampuan buah iblis dan 3 jenis haki.
Saat menggunakan kekuatan tersebut, 3 haki Luffy akan aktif secara bersamaan. Dengan begitu, Luffy akan sulit untuk diserang karena dia mengaktifkan Kenbunchaku Haki untuk melihat sekilas masa depan. Berkat Kenbunchaku Haki hebat itu, Luffy juga bisa melancarkan serangan dengan tepat. Pada saat bersamaan, Bushisaku Haki Luffy aktif untuk memperkuat serangan dan pertahanan. Dan juga, Haoshoku Haki Luffy pun akan terus-menerus melapisi seluruh serangan Luffy. Selain itu, kekuatan serta kecepatan Luffy pun akan meningkat drastis dan akan ada nyala api di beberapa bagian tubuhnya. Tapi, jika ternyata Gear 5 belum akan keluar saat ini, maka pilihan satu-satunya adalah Awakening. Law dan Kid telah memperlihatkan kemampuan hebat mereka ketika memakai Awakening, jadi Luffy pun pasti akan segera menggunakannya. Untuk sekarang, memang paling aman memprediksi bahwa Awakening Luffy adalah mengubah lingkungan sekitar menjadi karet. Namun, admin berharap Awakening Luffy tidak hanya itu saja, melainkan ada teknik lain yang sangat menarik, yang bahkan bisa melampaui teknik Awakening Law dan Kid. Cerita nanti juga akan memperlihatkan keadaan di Mary Joyce. Para Gorosei telah berada di hadapan Im Sama, dan mereka membicarakan soal Luffy. Mereka membahas tentang perkembangan Luffy yang semakin hebat, serta Luffy juga merupakan seorang D, yang mana itu membuatnya menjadi semakin berbahaya. Selain itu, mereka juga akan membahas tentang Gomu Gomu no Mi yang dimakan oleh Luffy. Itu adalah buah iblis legendaris, buah yang namanya telah sengaja dihilangkan dari sejarah. Gomu Gomu no Mi bukanlah nama asli dari buah iblis itu. Sejarah dari Gomu Gomu no Mi akan mulai terungkap, mulai dari siapa pemiliknya saat abad kekosongan, hingga peristiwa di mana Shanks mencuri buah iblis tersebut dari pemerintah dunia. Pencurian yang dilakukan Shanks bukan tindakan acak, melainkan tindakan yang terencana. Sepertinya, Shanks tahu tentang sejarah dan potensi Gomu Gomu no Mi. Nah itu tadi prediksi tentang One Piece chapter 1042. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.